Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan, sumber hikmat, dan yang selalu menuntun kita untuk dapat menjalani kehidupan dan mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Tuhan mengizinkan kami menikmati hari ini, dan kami percaya Tuhan akan selalu menyertai, sebagaimana Tuhan telah menyertai kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini kami mau belajar dan terus diajar oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, dan ajarlah kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 10 Januari 2025 tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 14 sampai 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Atau jongjong mahamu marhohoson hasitongan di goting muna. Akanaong manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani. Maasipatu ma patmuna laho makaringgason berita nauli perdamaiani. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam Injil Markus 14 ayat 38, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Yesus tahu kalau murid-murid tidak kuat. Yesus tahu kalau mereka rentan terhadap godaan dan pencobaan. Oleh sebab itulah berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Dan tentu jika mengandalkan diri sendiri, maka benarlah kita tidak berdaya. Karena di akhir dari ayat itu dikatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tubuh kita lemah. Kita mempunyai kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu kita diajar juga berdoalah. Karena Yesus tahu murid-murid dan bahkan kita sampai hari ini tidak kuat untuk bertahan jika mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi karena kekuatan dan pertolongan Tuhanlah, maka kita dapat bertahan di dalam kehidupan. Mengapa demikian saudara? Karena kehidupan kita penuh dengan pencobaan, penuh dengan tantangan. Tetapi kehidupan yang penuh dengan cobaan dan tantangan itu tidak boleh kita dikalahkan olehnya. Melainkan kita harus tetap menghadapinya dan menjalani kehidupan kita sekalipun tidak mudah. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan kita, mengingatkan jemaat agar tetap teguh. Berdirilah tegap, jangan goyah, jangan takut, jangan menjadi lemah. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun pencobaan datang silih berganti, apa yang dikatakan? Berdirilah tegap.
Berdiri tegap berarti dia tidak akan dirubuhkan oleh apapun. Tapi ingat saudara, bagaimana kita bisa berdiri tegap, bagaimana kita bisa teguh, hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan berdirilah tegap bukan berarti kita berdiri dan berdiam saja. Tetapi di dalam kesiapan, kesiagaan kita memperlengkapi hidup kita, memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata Allah, dengan perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat bertahan hidup dan sekaligus kita pun dapat melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu selalu berkeliling mencari mangsa. Siapa yang lemah, siapa yang goyah, maka di sanalah dia akan tinggal. Oleh sebab itu saudara-saudara, renungan kita pada hari ini kita diminta untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan senjata iman, supaya kita menang, supaya kita boleh berhasil melewati semuanya dengan baik. Berikat pinggang kan kebenaran. Artinya berikat pinggang, kebenaran itu akan selalu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Sekalipun tawaran-tawaran dunia ini bisa menyenangkan dan menguntungkan kita, tetapi ingat, berikat pinggang berarti tidak terlepas. Dia ada selalu melekat pada hidup kita. Kebenaran itu menjadi prioritas di dalam kehidupan. Yakinlah saudara, jika kita melakukan segala sesuatunya di dalam kebenaran, maka kita akan mendapatkan buah baik dari setiap pekerjaan benar yang kita kerjakan di dalam kehidupan. Berbaju jerahkan keadilan. Kita adil kepada diri sendiri dan juga adil kepada orang lain. Ketika kita mengenakan baju, kemanapun kita pergi, dalam situasi apapun kita, keadilan itu harus terpancar dari kehidupan kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut atau sepatu adalah bagian yang melekat juga pada diri kita. Kasut adalah dasar kaki kita untuk melangkah menjalani jalan kita ke depan. Saudara, jika dikatakan berkasutkan kerelaan, berarti kita dengan sukacita melangkahkan langkah kita, dengan sukacita melakukan pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat saudara, pemberitaan Injil tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi pemberitaan Injil itu harus nyata melalui kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan Paulus, kamu adalah surat Kristus. Hidupmu adalah pemberitaanmu. Hidupmu adalah surat yang tertulis yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan ketika kita dikatakan surat Kristus yang terbuka, maka dengan melihat kehidupan kita, orang lain bisa mengenal Yesus Kristus yang kita percaya. Saudara, marilah kita tetap semangat ya. Berdiri tegap dan terus maju menjalani kehidupan dengan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Yakinlah, sekuat apapun dunia mengoncang hidup kita, seberat apapun badai kehidupan, tidak akan membuat kita goyah. Tidak akan menjadikan kita menjadi pribadi yang menyerah. Tetapi kita tetap kuat dan penuh semangat karena Tuhan kita ada dan selalu baik kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Berkati kami hari ini, ajari kami untuk selalu menyenangkan Tuhan dengan memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kasihani kami, lindungi dan berkatilah kami agar kami dapat menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk tetap menegakkan kebenaran, keadilan dan terus rela memberitakan Injil Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasihani dan lindungilah kami, berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Biarlah semua kami lakukan dengan baik dan setiap pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.